Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang analisis kemampuan proses dan penilaian performa produksi. Nah, topik ini penting karena dalam industri modern, perusahaan itu tidak hanya fokus pada jumlah produksi, tetapi juga kualitas, efisiensi, dan kepatuhan standar seperti halal dan manajemen mutu. Selanjutnya yaitu paradigma performa produksi. Nah, performa produksi adalah ukuran keberhasilan sistem manufaktur yang tidak hanya dilihat dari output tetapi juga efisiensi penggunaan sumber daya dan kualitas produknya. Nah, untuk apa? Untuk mengukurnya digunakan KPI atau indikator kinerja utama yang membantu perusahaan dalam mendeteksi masalah dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu KPI dalam manufaktur. Nah, beberapa KPI itu penting dalam produksi antara lain produktivitas, OEE, cycle time, defect rate, dan cost per unit. Nah, setiap indikatornya itu memberikan informasi yang berbeda, sehingga perusahaan itu harus menyeimbangkan semuanya agar tidak hanya efisien, tapi juga menghasilkan produk yang berkualitas. Selanjutnya yaitu analisis kemampuan proses. Nah, analisis kemampuan proses ini digunakan untuk mengetahui apakah suatu prosesnya itu mampu memenuhi standar yang ditentukan. Terdapat dua indikator utama, yaitu CP yang menunjukkan potensi proses dan CPK yang menunjukkan kemampuan aktual berdasarkan posisi rata-rata proses. Selanjutnya yaitu interpretasi nilai. Nilai kapabilitas itu digunakan untuk menentukan apakah proses produksinya itu sudah baik atau belum. Jika nilainya di bawah 1, berarti prosesnya itu tidak mampu, sedangkan nilai di atas 1,33 menunjukkan proses sudah stabil dan sesuai standar industri. Selanjutnya yaitu capability versus performance. Dan capability seperti CP dan juga CPK itu menggambarkan kondisi ideal proses dalam jangka pendek, sedangkan performance itu seperti PP dan juga PPK itu menunjukkan kondisi nyata dalam jangka panjang. Jadi meskipun secara teori prosesnya itu terlihat baik, kenyataannya belum tentu konsisten juga. Selanjutnya yaitu regulasi halal. Nah, di Indonesia sertifikasi halal bersifat wajib. Prosesnya melibatkan BPJPH, LPH, dan juga MUI. Hal ini penting karena perusahaan itu harus memastikan seluruh proses produksinya bebas dari bahan yang tidak halal. Selanjutnya yaitu standar label produk. Nah, label produk ini harus memuat informasi penting seperti nama produk, komposisi, berat bersih, tanggal kadaluarsa, nomor BPOM, dan juga logo halal. Nah, label ini berfungsi sebagai bentuk transparansi kepada konsumen. Selanjutnya yaitu studi kasus. Nah, pada studi kasus ini, tepung terigu ditemukan bahwa salah satu varian itu tidak mampu memenuhi standar karena variasi prosesnya itu terlalu besar. Sedangkan varian lainnya memiliki potensi baik tapi tidak stabil. Hal ini disebabkan oleh faktor mesin, bahan, dan juga operator. Nah, kesimpulannya, analisis kemampuan proses dan KPI ini sangat penting untuk menjaga kualitas produksinya. Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi seperti halal dan juga label produk itu juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing perusahaan. Sekian dari saya.